Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Yai Mukhlasan yang saya hormati dan kula patuhi, ini saya bertanya untuk bagaimana tata cara zikir sirul asrar yang benar sesuai dengan arahan Yai Mukhlasan. Yang kedua, pengertian dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kan kembali kepada Allah. Bagaimana hakikat yang sebenarnya untuk kita kembali kepada Allah gitu. Ngatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikir di dalam Al-Quran itu ada 4 tahap. La ilaha illallah, munculnya dzikir jahar. La ilaha niki ning syariat. La ilaha illahua, munculnya dzikir siri niki ning thariqah. La ilaha illa anta, munculnya dzikir sirul asrar di hakikat. La ilaha illa ana, munculnya dzikir fana'ud dzikri di makrifat. Yang ditanyakan di sini adalah dzikir sirul asrar yang muncul dari tauhid la ilaha illa anta. Secara lugat, dzikir sirul asr itu di dalam rahasia ada rahasia lagi. Dzikir sir, dzikir rahasia ning thariqah iku kan ati ngucap Allah, Allah ning ati. Dikatakan sir rahasia karena orang lain tidak tahu. Loh, di dalamnya sir ada sir lagi. Iku maksudnya sirul asrar. Bila suwarin wa ismin wa lafdin. Itulah dzikir yang tidak berkalam, tidak berbunyi, tidak bernama, alias pertama di dalam dzikir itu pertama diam. Lisan maupun hati diam. Mungkin bahasa thariqah disebut wukuf qalbi. Diamnya hati jenengan justru komunikasinya hati sampean hanya pada Allah. Dengan cara bagaimana? Sebelum jenengan melakukan hal apapun yang disebut ibadah murni atau tidak murni, hati sampean harus diem dari persoalan apapun. Hati sampean harus merasakan, mengimankan kehadiran wujud Allah di dalam dirimu lah yang sebagai yang memperankan jenengan. Istilah dalam su'aul basyirah tahapan pertama di dzikir sirul asrar, jenengan iki wajib mengimani, wajib merasakan kehadiran wujudnya Allah yang menggerakkan Anda. Sehingga selalu dalam hati jenengan, gerak yang ada pada diri Anda itu yang menggerakkan hanyalah Allah. Dan atau di luar diri Anda makhluk. Sampai harus merasakan, mengimankan bahwasanya semua gerak makhluk itu yang menggerakkan adalah Allah. Walillahil masyriq wal maghrib. Mulai jagat timur sampai jagat barat, itu semua makhluk sekecil dan sebesar apapun makhluk itu milik Allah dan yang menguasai Allah. Wa ma ta'malun, dan apa yang muncul dan timbul ke pergerakan makhluk itu sumbernya dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya upaya si makhluk siapapun untuk bisa melakukan ini itu, ada kekuatan ini, melaksanakan ini itu, enggak ada. Semuanya illa billah, sumbernya dari Allah. Inilah tauhid murni yang seperti ini. Enggak kecampuran apapun. Bon, itu di pos pertama, di pintu pertama dzikir sirul asrar disebut su'aul basyirah. Hati harus selalu
mengasah rasa iman yang disebut ihsan, tidak ada makhluk siapapun sing sampean imani kecuali Allah. Wujudin di urip. Setelah jenengan kali kula iki terus menerus mengasah dzikir sirul asra di tahapan pertama yaitu su'aul basirah rasa iman yang benar ihsan, maka masuklah di pintu kedua ainul basirah, bertemu Allah. Syaratnya bertemu Allah, jenengan harus sudah melewati wa inna ilaihi roji'un yang jenengan tanyakan tadi. Apa sih innalillahi? Hakikate tasawufi semua perkara iku sangkane Gusti Allah. Wa inna ilaihi roji'un harus Anda kembalikan, mohon maaf, kepadanya. Artinya jenengan niki ada syarat Pak untuk bisa mengembalikan, untuk kembali kepada Allah. Semuanya ikut datangnya dari Allah dan kembali kepada Allah. Sebelum jenengan kembali ada persyaratan yang harus jenengan lakukan terlebih dulu. Apa? Sekarang bentuk innalillahi dulu. Allah, medun Nur Muhammad, medun roh, medun ingsanul kamil. Dari Allah menciptakan Nur Muhammad, iku wiji tang dumadi salebeti urip, sel itulah di dalam nutfah disebut Nur Muhammad. Dan ini nanti akan namanya ganti roh setelah Allah memberikan janji pada jenengan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Al-A'raf ayat 172. Betulkah aku Tuhanmu? Nggih. Betulkah kau hanya bersyahadat, bersaksi, menyembah, bercinta padaku? Nggih. Qalu bala syahidna. Wes ditiupkan wa nafakhtu, dan kutiupkan roh itu. Udah, akhir disebut insanul kamil, jenengan lahir. Ini bentuk inna lillahi. Lah sekarang tugas sampean wa inna ilaihi raji'un. Bali nang Allah. Ana syarate apa? Ilang ana ingsanul kamil namane, ilang ana nama roh, ilang ana Nur Muhammad. Akhirnya nyatalah Allah sejatine yaiku urip. Makanya ini tak simpulno, di dalam ruh itu ada rasa, di dalam rasa itu ada cahaya, di dalam cahaya ada hidup. Artinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu ruh ini harus difanakan untuk kembali kepada Allah. Syaratnya apa? Di dalam ruh ada rasa, rasa itu iman, iman yang ihsan. Ihsan itu apa bener? Iman yang hanya pada Allahnya. Berarti umpama tauhid tingkatannya harus sampai pada ila ana. Cuman untuk masuk ke ila ana harus lewat ila anta. Tauhid ila anta dulu dipelajari, ilmu tasawufi dipelajari, terus dilakoni dengan istiqomah, barulah akan masuk pada ila ana. Fana. Di dalam rasa ada cahaya. Ketika jenengan iki menuju al-haq, otomatis al-batil harus ditinggalkan, harus dihapus, kegelapan harus dihapus. Carane gelap akan hilang tatkala nur makrifat itu dinyalakan Allah dalam hati jenengan. Nek sampean pingin ning masjid iki peteng iki hilang sebab enggak ada cahaya, cahaya harus dinyalakan. Nek cahaya nyala, seketika itu kegelapan akan Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Barang siapa di dalam hatinya ini, surat Al-Baqarah ayat 167, menjadikan dalam hatinya wujud iku cuman Allah, maka inilah yang ku maksud, orang ini roh itu akan diletakkan Allah di dalam panggonan tempat yang bercahaya atau terang bener. Roh ini mripati wis gak wuta maneh nang Allah. Ngoten lho niku. Jadi hakikate innalillahi wa inna ilaihi raji'un seperti itu. Seperti itu.
Hadi jenengan kali kula wajib untuk berangkat ke sana, tapi berangkat ke asal kita, tapi ono syarate kuwi mau. Kalau sudah jenengan ainul basyirah diletakkan Allah, bertemu Allah, jenengan ini sudah fana. Keakuan jenengan ini sebagai makhluk isine dunya iki wis boten enten ning ati sampean. Yang ada cuman aku Allah. Aku nih makhluk, iman tadi lo ya, boten enten. Jangan dimaksud makrifat itu si A makhluk isok bisa melihat wujudnya Allah, bukan. Yang dimaksud makrifat oleh Allah terhadap Allah, amal arif la yarawna li anfusim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Artine si arif wong sing disebut makrifat itu kan wis mboten enten, sudah enggak ada wujudnya makhluk, kan enggak ada, tinggal wujud yang esa yaitu Allah. Apa mungkin perkara sing gak wujud iku iso ndelok sing wujud, bisa melihat yang wujud? Ndak, berarti yang melihat Allah adalah Allah sendiri. Setelah jenengan iku memfanakan nama Insanul Kamil, roh, terus ngilangi Nur Muhammad, terus ngilangi nama Allah, ya udah diem. Jadi iku pun ya niki hakikate wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya terakhir di dalam dzikir sirul asrar kan ada 3 pintu. Terakhir hakul basirah, menyatakan wujud nyatane Allah yaiku aku iki Allah. Bukan aku makhluk loh Pak. Makhluk kan sudah tidak ada. Berarti yang berkata itu hanyalah Allahnya sendiri. Mekaten sik bingung kula, wis gak apa-apa, bingung kok. Rasakno aku biyen yo ngono kok. Sampeyan kok mboten bingung kalau sudah berlaku kholwat dan betul-betul Allah menarik ruhaniyah sampean di dalam alam musyahadah, baru gak bingung. Oh kita cari narik gendeng biyen ngoten. Oke. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mewakili kawan-kawan yang baru saja masuk dan melaksanakan Sirul Asror, hitungannya baru saja ini. Terima kasih, pertanyaan sebelumnya mewakili kami juga. Yang ingin kami tanyakan itu untuk tahap sampai pada Hakul Basyiroh itu apakah harus melewati langkah yang disebut suluk itu, Gus? Barangkali bisa dijelaskan ke kami apa bedanya antara kholwat dan suluk itu. Terima kasih. Oke. Wajib. Suluk itu wajib. Apa sih suluk itu? Wajahidu fi sabilihi. Ngambahi dalan roh iku nuju dan bertemu Allah. Niku namanya suluk. Wajib. Lah, gambarane suluk iku ya napa? Gambarane kholwat iku ya napa? Nek orangnya disebut salik, nek perilakunya suluk, niki maksud tujuannya adalah menemui Allah, disebut wusul. Suluk atau kholwat menurut kami wajib. Gambarannya apa? Ada 2 macam suluk itu terjadi pada diri si salik. Ada suluk jenengan iku dikala waktu bil umum. Tujuannya suluk iku apa sih? Yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Ninggalkan ruh iman selain Allah menuju wa yu'min billah, beriman hanya pada Allah dari segala aspek apapun. Suluk secara umum iku dimaksud ketika jasmania sampean iki berinteraksi dengan urusan dunia, berinteraksi dengan sesama makhluk. Hati jenengan wajib suluk, melakukan uzlah, melakukan kholwat. Carane ya nopo? Ati sampean harus
faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha, megang teguh taline Allah yaiku wasilah, langsung hati pada Allah. Pundi wasilahnya, pundi taline langsung datang Allah, yang menjadikan hati jenengan bisa meninggalkan iman selain Allah, yaitu zikir wa huwa adzikru bisiril asrar. Itulah zikir tanpa ngucap. Fungsikanlah su'aul basyirah di saat jenengan iki jasmaniyah melakukan interaksi dengan urusan dunia. Ini namanya suluk. Mandeke ati gak ngomong dengan selain Allah, walaupun jasmaniyah sampai ngomong ambek selain Allah, ini namanya suluk. Sistem ini persis seperti ikan yang hidup di lautan. Tiap waktu detik campur dengan air asin jasadnya. Tapi kalau kita makan tidak terasa asin. Aneh tau niki? Aneh. Padahal ikan yang, mohon maaf loh Pak, ikan tahu, ikan tempe mau digoreng, diuyai titik nih, terasa apa yang menyebabkan? Tasawufnya ada makna. Sebab ikannya di laut iku ikannya hidup. Tahu tempe sebab ikannya mati. Artinya apa? Nek ati sampean urip masih toh wujudi kebiarin dunia model kaya apa, enggak mempengaruhi. Enggak menjadi penghalang hati sampai datang Allah. Sebab wama as'alukum apa kuno idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, katakan jikalau hambaku bertanya aku itu di mana, katakan aku itu dekat. Hati dekatnya Allah dengan jenengan itu enggak ada yang bisa menghalangi. Hati sampean kemanapun selalu merasa Allah melihat Anda. Ini buah dari jenengan berzikir sirul asrar tadi. Ini namanya suluk. Lah terus ada suluk yang nomor 2. Dikatakan uzlah yang nomor 2. Apa? Secara dohir dan batin. Tadi kan batin aja, sekarang dohir dan batin. Di mana disebut sebagai khosoh, iki coro suluk khusus. Dikatakan khusus, jasmania sampai sudah tidak berinteraksi dengan urusan makhluk, urusan dunia tidak belas. Dijawab di dalam surah Ali Imran ayat 191. Apa? Udhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Wis, hatimu iku hatimu tetap berzikirlah. Enggak bisa dengan berdiri, duduk. Enggak bisa duduk, berbaring. Ini namanya meditasi nek cara bahasane wong umum. Jenengan bahasane wong Islam kholwat, suluk. Proses perjalanan Anda untuk bertemu Allah. Sistemnya piye carane? Ngeten. Sampeyan memakai sistem syarek thariqah monggo. Gak kathik nggih monggo. Sebelum jenengan berangkat dikatakan suluk, sampean wasilah secara syariah monggo. Sing penting wasilah hakikat harus sampean bawa. Sampean secara syariat wasilah enggak monggo. Saeco sampean. Berhubung jenengan sudah pernah mengenal dunia wasilah secara syar'i, jenengan sudah mengenal tentang tata cara di dalam thariqah, enggak apa-apa, enggak usah ditinggalkan. Sampai kirim-kirim Fatihah dulu ila hadrati sinten, termasuk para kekasih Allah
sak donya, baik yang sudah meninggal maupun belum. Al-Fatihah. Khususon nanggone para nabi dan rasul semuanya Al-Fatihah. Khususon nang para malaikat Gusti Allah kabeh. Tapi ojo dilalekno ajajil mang, iku ya malaikat. Al-Fatihah. Lah gak apa-apa toh? Ora apa-apa nek menurut kula. Nek menurut jenengan gak oleh, wong sifate iku mendoakan ben dadi wong apik kok nggih toh? Ora apa-apa. Sampeyan ndongakno tangga sampeyan sing ndolimi sampeyan supaya dadi wong sing gak dolim, mboten apa-apa. Mboten apa-apa. Dan itu teladan Rasulullah. Jenengan nulungi anake setan kecemplung sumur ya ora apa-apa. Wong tujuane apik kok nggih. Sak miturut saya ngoten. Wis khususon wong tuaku. Wong tuaku loro sak pendhuwur Al-Fatihah. Habis itu sampean maca syahadat, habis itu maca istighfar dan seterusnya, langsung ditutup dzikir sir dan sirul asrar. Menang lewat napas Allah sambil sirul asrar dipraktekno sak jerone napas iku ana wujude Allah. Sebab kalau nggak ada wujudnya Allah, napas nggak bisa keluar dan masuk. Berarti Anda harus merasakan Allah dekat. Pun ikuti semua proses dari Allah ini, solo ini. Nanti bagaimana kelanjutannya? Apakah di situ Allah akan bukakan pintu alam mukasyafah? Belum tentu. Tujuan jenengan itu tidak di situ, tujuan jenengan di pintu alam musyahadah, kegaibane Allah. Yang Allah kita anggap gaib sebab belum nyata. Kita hanya merasa Allah dekat, belum bertemu. Walaupun sampai dibukakan pintu alam kasyaf gaib makhluk, sudah wis sampai gak usah ngereken, ya wis sampai terima mawon. Dibuka gak dibuka iku urusannya Allah. Sing penting jenengan bagaimana dengan satu titik bahwasanya hidup nyatane wujude Allah al-haq iku jenengan kepanggih. Wis ngoten tok. Sampeyan gak usah pesimis kalau tidak akan bisa bertemu, jangan. Lihat di dalam surat Al-Ankabut ayat 5 bagaimana Allah berjanji. Mangkana yarju liqa Allah, barang siapa dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu aku Allah, bertemu Allah, fa inna ajalallah la'at, Gusti Allah iku janji dalam waktu yang sudah Allah tentukan akan pertemuan tersebut. Nah, jenengan gak usah pesimis, harus optimis. Walaupun dosa sampean kali kula sak sundul langit, gak usah pesimis. Asline nek Gusti Allah sing mudhun sifat adile, dosa sampean gak kena dihitung kali kula. Wis dosane jasad aku gak ngomong, dosane roh sing gak sampean kali kula rumangsani iki, yang kita tidak menyadari kalau kita selalu menyekutukan Allah dengan yang lain. Contoh air tadi, ini sudah kita menyekutukan Allah, ini disebut syirik khafi. Kita nggak terasa, nggak ngerti kalau ini perbuatan syirik, karena kita belum dibukakan ilmu untuk memahami tentang masalah ini. Nah, ini sudah dibuka oleh Allah, ini termasuk syirik khafi. Untuk ke depan kita akan berhati-hati. Itulah caranya. Urusan nanti bagaimana, wis wa aslimu lahu, pasrah nang Allah di dalam diri jenengan. Iku caranya suluk. Jadi apa pengertian suluk? Inilah proses perjalanan si salik untuk menuju kewusulan. Dan kewusulan perlu diingat, saya garis bawahi, tidak akan pernah terjadi manakala tidak ada wasilah. Wajib jenengan iki bawa wasilah. Sing kumaksud wasilah tidak secara syar'i tapi secara hakiki. Apa wasilah secara hakiki? Dibuka
Al-Maidah tadi 35, al-wasilata. Apa? Taline ruh langsung nang Allah. Bukan taline ruh terhadap makhluk ya. Taline ruh langsung nang Allah disebut hablum minallah. Itu adalah dzikir sirul asrar. Ya niki tali. Sebab hanya dzikir inilah yang akan bisa sebagai koyok-koyok sebagai fisik untuk merubah keadaan hati jenengan, untuk membersihkan kotoran-kotoran hati jenengan, untuk meninggalkan iman selain Allah. Sebab selain daripada dzikir ini nggak akan dibahas tentang masalah bagaimana cara untuk menghilangkan iman selain Allah tadi. Wa may yakfur bitaghut, barang siapa yang tinggalkan iman selain Allah, maka wa yu'min billah, dia akan pasti imannya jadi ihsan, dia imannya hanya pada Allah. Pun Matan, ada lagi? Nyambung ya Gus, sedikit lagi Gus. Problematika yang kami alami, khususnya kita-kita ini yang kerja kantoran itu loh Gus, dimana kita terjadwal mulai pagi sampai jam sekian kerja harus pulang. Nah, apakah suluk khusus itu memang misalnya 7 hari atau 9 hari itu kita tak kemana-mana gitu, maksudnya mengurung diri di kamar atau pribun? Nah ini mohon pencerahannya gimana terus? Kita tiap hari itu memang dihadapkan ibadah waktu luruh, mahdhaf, ghairu mahdhaf, murni dan tidak murni. Atau saya katakan 24 jam setiap hari itu Pak, ada waktu yang dibagi Allah 2. Waktu jasad repot urusan dunia, waktu jasad tidak repot. Iki mestinya harus digunakan untuk selalu menyembah Allah, harus suluk. Lah, kita dalam 1 minggu kadang-kadang ada liburnya. Lah ngeten nggih? Liburnya. Sering kemarin saya pernah menyarankan waktu yang libur itu gunakan khusus Anda itu suluk di tengah-tengah waktu jenengan iki wis gak repot urusan dunia. Berarti tidak lahir maupun batin sudah tidak berinteraksi dengan anak, istri atau pekerjaan. Boleh itu dilakukan di dalam kamar sendiri, boleh itu dilakukan di rumah, walaupun secara fisik jenengan ketemu istri anak, tapi sebelumnya ben gak salah paham, anak istrimu kandhanono bilangin Pak ojo dijak omong, rembukan opo ojo, wis nek kepingin keimangan Pak ya sudah, apa siapkan seperti biasanya, wis ojo nyopo ono tamu, ada tamu bilangen gak bisa menemui, gitu aja. Lah disitulah jenengan sampai walaupun sampai ikut dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, hati jenengan dzikir sir dan sirul asr selalu beriringan. Sir enggak usah, hanya sirul asr monggo. Bila mana sir untuk memudahkan Anda untuk bersirul asr, mengapa harus ditinggalkan? Itu caranya. Caranya seperti itu. Nek jenengan ngersakake. Lah, mengapa harus seperti ini? Untuk melatih. Ketika sampean di luar hari itu alias waktu kerja, biar hati sampean iki gak mudah lalai pada Allah. Buka di dalam surah Al-Insan 2526. Ini Rasulullah diperintahkan Allah. Muhammad wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Muhammad pagi, sore, bahkan malam terus berzikir. Dalam surat Al-Ahzab 42, fasabbihu bukratan wa asila, sama. Siang maupun malam Muhammad, hatimu tetap berzikirlah. Di situ Pak. Nah, sekarang Kanjeng Nabi Muhammad itu diperintah Allah, apalagi kita. Berarti kemunculan ayat ini
bukan hanya untuk Nabi Muhammad tapi juga kepada kita sebagai hamba Allah yang tidak melihat etnis atau suku, enggak. Ini wajib bagi jenengan kali kula untuk laksanakan. Kalau jenengan nunda-nunda, halah suai nek wis tuwek, ya nek mateke tuwek. Halah suai awak dhewe wis lara, ya nek sampean matine atik lara. Wong kadang-kadang turu gak tangi, enggak ada riwayat sakit turu gak tangi. Pun Pak, jenengan nek nundo-nundo niku iku bentuk bahwasanya kita telah ditipu oleh nafsunya sendiri. Ngapunten ingkang kathah. Di dalam makalah Syekh Ibnu Athaillah, nundone waktu untuk tidak solo, untuk tidak uzlah, iku bentuk kumprunge ati awak dhewe, loro bentuk kebujuke ati oleh hawa nafsune dhewe. Alah kok ae nek longgar. Telek ah. Wis. Jadi niku wau carane ya. Hati jenengan saged lampahi itu mungkin hari Minggu Pak nggih ya. Biasanya hari Minggu kan free nggih ya. Hari Minggu free. Nggih. Tasik wonten? Ibu cukup? Nggih. Bapak cukup nggih? Nggih. Pun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang telah Allah berikan pada kesempatan malam hari ini, semoga Allah juga memahamkan hati jenengan, semoga Allah juga merestui jenengan ngamalake, juga semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat barokah, dan anak-anak putu kita nanti yang meneruskan ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Fatahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin wa ila auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa ilaihim. Ya Allah, bukalah hati kami yang tertutup ini tentang masalah anugerah jenengan, dan juga terhadap anak kami, keturunan kami ila yaumiddin. Ya Allah, nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'rifatika fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihim. Ya Allah, terangilah hati kami yang gelap ini dengan nur hidayahmu ya Allah, dengan nur ma'rifatmu ya Allah, dan juga terhadap anak putu kami, keluarga kami, fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Salam.